Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Bagaimana kabar kalian? Baik, Ibu. Semuanya sehat? Ferry, apa kabar? Sehat, Ibu. Ya. Kita absen dulu ya. Yusuf Dopong. Yusuf Dopong. Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Ya. Semuanya sehat. Anak-anak semua kita absen dulu ya. Ya, oke anak-anak kita absen dulu ya. Jacqueline Mudin. Hadir, Ibu. Cindy Novelin. Hadir, Bu. Ferry Aprianto. Hadir, Ibu. Ya. Yusuf tadi ada, tapi mungkin kendala jaringan ya. Ya, sudah ada. Yusuf Tulus Dopong. Hadir, Ibu. Ya. Puji Tuhan semuanya hadir. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, silahkan salah satu pimpin kita dalam doa. Siapa yang mau berdoa? Saya, Ibu. Silahkan. Ferry. Oke, baik, Ibu Guru, serta teman-teman semua. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita, terlebih dahulu kita menghampiri Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas tuntunan dan penyertaan Tuhan hingga kami boleh ada sampai detik ini ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik. Berkati pula Ibu Guru yang akan memberikan materi untuk kami semua, sehingga apa yang Ibu Guru sampaikan boleh berkenan ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, terima kasih Ferry sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum lanjut, coba semuanya aktifkan kamera dulu. Setelah aktifkan kamera, coba semua senyum-senyum. Kasih tunjuk gigi supaya ibu mau lihat ibu punya anak yang manis-manis dan ganteng serta cantik-cantik. Ya, sudah. Kita mulai materi. Sebelum itu, ada yang masih ingat kita punya materi minggu lalu kok? Ya, Ibu. Tidak. Ya, sudah kita punya materi minggu lalu itu kita bahas tentang bentuk aljabar dan operasi hitung aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas lanjut tentang sistem persamaan linear satu variabel. Sabar Ibu share screen materinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang persamaan linear satu variabel. Dengan tujuan pembelajarannya adalah yang pertama kompetensi dasar dan kompetensi keterampilan. Jadi kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel serta penyelesaiannya.
Kemudian kompetensi keterampilannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel. Dengan tujuan pembelajaran, nanti setelah ini Ibu akan bagikan LKPD. Melalui LKPD itu diharapkan anak-anak sekalian mampu menentukan nilai kebenaran suatu kalimat dan kalimat terbuka serta kalimat tertutup, kemudian membuat contoh kalimat terbuka serta kalimat tertutup, dan yang terakhir mengubah masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel menjadi model matematika. Nah, sebelum lanjut, Ibu mau tanya, ada yang tahu apa yang dimaksud kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Halo anak-anak, ada yang tahu kok apa itu kalimat terbuka dan kalimat tertutup? Tidak tahu Ibu. Tidak tahu. Ya, coba dengarkan Tidak, Bu. Ibu kasih salah satu kalimat. Ini kalimat menyatakan kota K terletak di Pulau Timur. Apakah kalimat ini kalimat terbuka atau kalimat tertutup? Silahkan bebas memilih. Kalimat terbuka, Ibu. Ya, kita sudah dapat satu jawaban bahwa itu kalimat tertutup, terbuka. Ada Ibu. jawaban lain? Kalimat tertutup, Ibu. Terbuka. Ya. Jacqueline dan Yusuf bilang itu kalimat terbuka. Cindy bilang kalimat tertutup. Kita cari tahu kebenarannya. Sabar Ibu share screen LKPD supaya kita sama-sama mengetahui apakah kalimat yang tadi Ibu sebut itu adalah kalimat tertutup atau kalimat terbuka. Apakah LKPD yang Ibu share screen sudah terlihat dengan jelas? Sudah Sudah, Ibu. Ibu. Sudah, Ibu. Ya, coba anak-anak cermati dialog yang Ibu tampilkan ini. Di sini ada percakapan antara Yusuf dan Maggie. Dari percakapan ini ternyata mereka berdua itu bermain tebak-tebakan. Silahkan dicermati. Yang pertama itu Yusuf menanyakan bahwa siapakah Presiden pertama Republik Indonesia? Maggie menjawab itu pertanyaan yang mudah. Presiden pertama Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Apakah benar Presiden pertama Insinyur Soekarno? Benar, Ibu. Ya. Benar, Ibu. Benar, Ibu. Selanjutnya Maggie bilang giliran dia bertanya. Dia bilang, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Yusuf bilang, pencipta lagu Indonesia Raya itu adalah Gus Bini. Menurut anak-anak ini jawaban yang benar atau salah? Salah. Salah, Ibu. Salah, Ibu. Lalu Maggie bilang itu adalah jawaban yang salah. Coba kalau matematika, karena memang kelihatannya Yusuf ini pintar matematika. Jadi Maggie mau kasih pertanyaan yang berkaitan dengan matematika. Maggie bilang suatu bilangan kalau dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan 7. Nah, bilangan berapakah itu? Ferry Yusuf menjawab bilangan berapa? Halo Ferry. 5. Ya, dengan alasannya Dengan alasan dengan alasan
Ketika bilangan 5 itu dikali 2, hasilnya 10, kemudian dikurangi 3, hasilnya 7, sesuai dengan bilangan yang dimaksud Megi. Sekarang Yusuf balik bertanya, kalau begitu, sekarang giliran saya. Suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3, kemudian dikurangi oleh 2 kalinya, dan dikurangi 1 sama dengan 7. Bilangan berapakah itu? Megi menjawab, itu susah karena memang Megi tidak tahu matematika. Jadi Megi bilang, bilangan itu adalah 6. Yusuf bilang, hampir benar, yang benar adalah negatif 6. Jadi anak-anak, berdasarkan dialog ini, coba perhatikan baik-baik. Dari percakapan di atas, apa yang ingin anak-anak sampaikan tentang dialog tersebut? Ada yang bisa jawab? Dari dialog tersebut, apa yang anak-anak ketahui tentang kalimat yang ada dalam dialog tersebut? Apakah ada kalimat yang bernilai benar, kemudian ada kalimat yang bernilai salah, kemudian apakah ada kalimat yang tidak ada nilai kebenarannya? Jadi berdasarkan dialog di atas, kita dapat kelompokkan menjadi 3 kalimat. Yang pertama itu adalah kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya. Kemudian yang kedua itu kalimat yang bernilai benar. Dan yang ketiga adalah kalimat yang bernilai salah. Coba Cindy bacakan kalimat yang tidak bernilai, tidak ada nilai kebenarannya. Baik Ibu, untuk kalimat yang tidak dapat dinilai kebenarannya, yang pertama, siapakah Presiden Republik Indonesia? Yang kedua, siapakah pencipta lagu Indonesia Raya? Yang ketiga, suatu bilangan jika dikalikan 2, kemudian dikurangi 3, menghasilkan 7. Dan yang terakhir, suatu bilangan jika dikalikan oleh 2/3, kemudian dikurangi oleh 2, dan dikurangi 1 sama dengan 7. Ya, baik. Jadi benar kalimat yang disampaikan oleh Cindy. Selanjutnya kalimat yang bernilai benar. Coba Megi bacakan. Baik Ibu, untuk kalimat yang bernilai benar, yang pertama, Presiden pertama Republik Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Yang kedua, 5 dikali 2, kemudian dikurangi 3, sama dengan 7. Selanjutnya adalah kalimat yang bernilai salah. Di situ semuanya bisa baca kalau kalimat yang bernilai salah juga ada 2. Jadi anak-anak, berdasarkan kelompok kalimat 2 dan 3 yang merupakan kelompok kalimat berita yang dapat dinyatakan benar atau salah saja. Nah, jika keduanya dinyatakan benar atau salah saja dan tidak kedua-duanya, maka disebut kalimat tertutup. Sedangkan kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya adalah kalimat terbuka. Sampai sini sudah mengerti anak-anak? Sudah Ibu.
Sudah, Ibu. Ibu ulangi lagi bahwa kalimat tertutup itu adalah kalimat yang dapat dinyatakan benar atau salah saja dan tidak keduanya. Kemudian kalau kalimat terbuka adalah kalimat yang belum diketahui penyelesaiannya. Berarti berdasarkan pertanyaan Ibu yang tadi menyangkut kota K terletak di Pulau Timur, apakah itu kalimat terbuka atau tertutup? Tertutup. Ya, itu kalimat terbuka karena belum diketahui penyelesaiannya. Ya, anak-anak, supaya anak-anak tambah fokus, Ibu akan bagikan LKPD di grup WA untuk anak-anak bisa diskusi. Jadi nanti bagikan dalam 2 kelompok. Kelompok 1 nanti Ibu kasih nama kelompok aljabar. Kemudian ada kelompok 2, kelompok 1 variabel. Jadi nanti silahkan bagi 2, semua hitung semua jumlahnya, kemudian bagi 2. Yang lain masuk ke kelompok aljabar, kemudian yang lainnya nanti masuk ke kelompok 1 variabel. Nanti anak-anak perhatikan LKPD yang ada di grup. Semua sudah perhatikan? Sudah, Ibu. Ya, Ibu. Ya, di situ di bagian bawah dari dialog tersebut ada ayo mengamati. Di situ ada 3, ayo amati. Yang pertama itu terdiri dari 3 pertanyaan. Kemudian yang kedua ada 5 pertanyaan. Dan yang ketiga itu kurang lebih ada 10 pertanyaan. Jadi nanti setelah anak-anak membentuk 2 kelompok, silahkan menjawab pertanyaan yang ada dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sesuai dengan petunjuk, di situ bagian yang pertama silahkan anak-anak buat ketiga kalimat di atas, tentukan mana yang bernilai benar, kemudian nanti jelaskan. Selanjutnya di yang ayo mengamati kedua itu ada 5 pertanyaan dengan suruhan menentukan nilai kebenaran dari kalimat di atas, lalu juga jelaskan. Silakan anak-anak perhatikan LKPD-nya sampai pada ayo amati yang ketiga. Di situ silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 20 menit untuk berdiskusi. Dan setelah itu nanti kita akan melanjutkan dengan presentasi dan tanya jawab. Sampai sini semuanya mengerti? Mengerti, Ibu. Ya, atau ada pertanyaan? Yusuf mungkin mau bertanya? Suruhan yang tadi Ibu sampaikan itu jelas? Jelas, Ibu. Ferry, jelas? Jelas, Ibu. Ya, berarti jelas ya. Silahkan bagi dalam 2 kelompok. Dan silahkan berdiskusi. Ibu tunggu di presentasi nanti. Silakan berdiskusi, jangan keluar dari Meet ya, supaya Ibu bisa pantau. Kalau Baik, ada Ibu. yang tidak dimengerti, silakan ditanyakan. Ibu akan terus pantau sampai dengan waktu presentasi. Apakah jelas? Jelas, Ibu. Ya, silahkan.
Halo anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Waktu diskusinya sudah mau selesai ya, jadi silahkan berdiskusi sebaik mungkin, dan jika waktunya selesai maka silahkan presentasi. Atau ada kelompok yang sudah selesai? Kelompok Jabar sudah selesai. Halo kelompok Aljabar. Kelompok satu variabel. Belum, Ibu. Oh, belum. Kelompok Aljabar sudah selesai kok. Belum, Ibu. Ya, waktu diskusinya tinggal 7 menit lagi ya. Iya anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Jadi silahkan perwakilan dari masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikan tugas yang Ibu berikan tadi. Halo kelompok Aljabar, kelompok satu variabel, sudah Iya, Ibu. selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Dari kelompok berapa itu? Kelompok Aljabar atau kelompok satu variabel? Aljabar, Ibu. Aljabar, Ibu. Ya baik, silahkan kelompok Aljabar presentasikan. Oke, baik Ibu. Terima kasih atas waktunya. Menurut hasil yang kami diskusikan, untuk yang pertama ini, tugas yang pertama ini, untuk yang nomor 1 bilangan prima terkecil adalah 3, itu bernilai salah Ibu. Karena bilangan prima terkecil 2. Untuk nomor 2, Lanjut. untuk nomor 2, jawabnya belum dipastikan benar atau salah Ibu. Nomor ketiga, salah Ibu. 7 adalah bilangan genap, itu salah Ibu.
Selanjutnya, bagian yang kedua, silahkan kelompok aljabar. Nah, kalau untuk nomor 1, kota X adalah ibu kota Republik Indonesia, itu belum tentu benar. Belum tentu. Ya, belum Itu tentu kota benar. X ini apa? Ya, Dan nomor silakan 2, lanjut. nomor 2 juga Provinsi S terletak di Pulau Sulawesi, itu juga tidak diketahui ini kebenaran, nilai salahnya juga. Ya, kelompok aljabar bisa dicepat penjelasannya. Suaranya putus-putus. Mohon maaf Ibu, jaringan Ibu. Ya. Untuk nomor 3, belum juga Ibu. Oke, benar. Kami menyimpulkan kalau untuk yang ini itu kalimat terbuka. Ya, oke. Kelompok aljabar sudah selesai mempresentasikan. Sudah Ibu. Ya. Silahkan kelompok 1 variabel menanggapi. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Dari jawaban yang diberikan oleh kelompok aljabar, mungkin ada kekeliruan atau bagaimana dari kelompok 1 variabel. Silahkan menanggapi. Apakah ada pertanyaan kelompok 1 variabel? Ada pertanyaan untuk kelompok aljabar? Mohon maaf, belum menjelaskan yang ketiga, Ibu. Kegiatan yang ketiga. Ya, silahkan. Ya, mungkin kelompok aljabar itu ada gangguan jaringan. Jadi ada anggota kelompok aljabar yang siap untuk presentasi lagi, lanjut silahkan. Mengingat waktu, kelompok aljabar. Anggota kelompok lain yang siap melanjutkan presentasi, sambil kelompok 1 variabel menyiapkan pertanyaan. Berdasarkan jawaban dari bagian pengamatan 1 dan kedua, yang sudah dijawab oleh kelompok aljabar, kelompok 1 variabel silakan siap pertanyaan sambil menunggu kelompok aljabar melanjutkan presentasi bagian yang ketiga.
Halo kelompok Aljabar. Apakah suara Ibu terdengar jelas? Jelas Ibu. Ya, kita lanjut. Jelas, Ibu. Silakan aktifkan kameranya dulu, semua senyum-senyum dulu supaya kita bisa semangat dalam belajar. Ya, semua berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok yang sudah presentasi ini hari. Semuanya luar biasa ya. Terima kasih banyak kelompok Aljabar dan kelompok satu variabel sudah memandu presentasi materi hari ini dan Ibu harap semuanya mengerti ya. Atau masih ada yang kurang dipahami silahkan bertanya. Sudah Ibu. Sudah paham Ibu. Ya, kalau sudah paham semuanya, berarti Ibu akan lanjutkan dengan pemberian tugas mandiri sebagai PR untuk minggu depan ya. Karena hari ini semuanya sangat luar biasa, melalui diskusi tadi, maka Ibu akan kasih tugas mandiri. Nanti tugas mandirinya adalah lihat RKPD yang Ibu sudah bagi di grup tadi itu, lanjutkan, kerjakan, itu bagian pengamatan hingga yang kelima itu, sampai di bagian kesimpulan. Nanti minggu depan itu, sebelum pembelajaran berikut dimulai, nanti silakan kumpulkan melalui grup WA. Kemudian jangan lupa juga hasil diskusi yang tadi nanti ditulis rapi, kemudian difoto lalu dibuatkan dalam bentuk PDF dan dikirimkan di grup WA. Apakah semuanya mengerti? Mengerti Ibu? Ya. Mengerti, Ibu. Kalau mengerti, sekarang kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini. Silahkan Ferry pimpin doa kembali. Oke, baik. Ibu guru beserta teman-teman semua, kita mengakhiri kegiatan belajar mengajar ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas tuntunan-Mu yang telah melindungi kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya dengan baik.
kiranya apa yang kami pelajari boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu dan boleh berguna buat kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, terima kasih Ferry. Selamat siang semuanya, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang Ibu, terima kasih. Ya, kemudian jangan lupa isi daftar hadir di Google Form yang sudah di-share di grup WA ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ya, selamat siang. Izin live Ibu, dah Ibu. Ya Ibu, Ibu cantik. Salam